sahabat yang besar. Baik. Sebelum pertanyaan Bapak Ibu di diskusi, saya akan melanjutkan materi sedikit ya. Kita tadi sudah belajar tentang LRT, kemudian ke pupuk tadi Bapak Ibu sudah belajar semua. Terus habis itu ke ayam. Kemudian sebenarnya ayam ke jagung. Kemudian penghasilan harian. Saya akan jelaskan di penghasilan harian dulu, Bapak. Poin penting di dalam bertani, Bapak Ibu minta tolong di sini. Penghasilan harian. Bapak Ibu, ketika belajar di sini saya ajarkan lengkap dari A sampai Z-nya. Tetapi saya minta maaf, yang poin paling penting yang harus dilewati adalah Bapak Ibu harus berhasil menciptakan penghasilan harian. Kenapa kok penting sekali? Kalau Bapak Ibu belum bisa membuat penghasilan harian, maka usaha Bapak Ibu akan menjadi biaya. Bukan menjadi pendapatan, tapi justru akan menjadi biaya. Karena itu penghasilan harian ini adalah poin yang paling penting, langkah pertama di dalam integrated farming. Lahannya kurang lebih sekitar 300 meter persegi. Bapak Ibu boleh tanam 3 ciri khas yang kita sebut dengan penghasilan harian. Jadi sebelum tanam, Bapak Ibu harus melakukan 3 pertanyaan ini dan survei. Yang pertama, barang apa yang dibutuhkan? Jadi Bapak Ibu bisa tanya pedagang sayur, Bapak Ibu bisa tanya tetangga, Bapak Ibu bisa ngecek ke pasar. Karena Bapak Ibu orang baru di sektor ini. Apa yang dibutuhkan oleh mereka? Kemudian yang kedua, umurnya 30 hari. Kemudian yang ketiga, yang Bapak Ibu pasti berhasil atau mudah. Ini adalah 3 pertanyaan penting yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau sudah ketemu 3 hal ini, Bapak Ibu bisa mengerjakan. Memang kalau di setiap kita materi-materi saya, paling gampang itu adalah kangkung, bayam, begitu ya. Tapi saya minta maaf, bukan harus kangkung dan bayam. Sayurnya bebas, apapun itu, terserah. Tapi 3 kriteria ini harus masuk di situ. Kenapa kok saya pilih kangkung Bapak Ibu? Karena saya sudah keliling seluruh Indonesia. Kangkung itu mulai dari Aceh sampai Papua masih makan kangkung semuanya. Walaupun kangkung itu sayuran paling murah. Kenapa saya selalu cari sayur yang paling murah? Itu ada alasannya. Kalau sayuran paling murah, kira-kira Bapak Ibu kompetisinya itu banyak atau sedikit? Barangnya banyak, betul ya? Tapi yang mau budidaya di situ hampir nggak ada. Betul atau betul kira-kira? Jadi karena dianggap murah, bahkan minta maaf, warga desa pun ketika ada orang tanam sayur selalu berkata, ngapain tanam? Kok beli saja murah. Saya minta tahu, ada predikat mengatakan sayur kangkung, bayam itu murah. Padahal minta maaf itu tidak murah sebenarnya. Ibu-ibu belanja kangkung terakhir kapan? Bapak-bapak kan tidak pernah belanja kangkung. Ibu belanja kangkung kapan terakhir? Minggu-minggu ini. Berapa satu ikat tuh? 2,5. Satu ikat seberapa banyak tuh? Semangkok ya. Ini besar atau segini? Besar. Besar. Kalau pernah hitung kira-kira berapa biji? Maksimal 20 gitu ya.
Harga 2.500. Baik. Berarti seandainya kita hitung berarti anggap aja harga 2.000. Boleh Bu ya? Isi 20 biji. Berarti satu biji berapa Bapak Ibu? 100. Mahal atau murah? Padahal itu mahal. Coba Bapak Ibu timbang 1 kilo jatuhnya berapa? Di atas 10.000. Fair. Sayur-sayur yang lain yang jenisnya wortel, kubis itu harganya Bapak Ibu bahkan kentang. Kentang aja rata-rata di petani biasanya di level 8.000. Wortel itu biasa di level 4.000, 5.000. Kubis kadang-kadang 5.000 itu sudah mahal sekali. Jadi minta maaf, kangkung yang dikatakan murah sebenarnya bukan murah, itu mahal. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa jual satu bijinya 100 rupiah, ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Seandainya bedengan itu lebarnya 80 cm. Kalau jarak tanam kita adalah 5 kali 5 Bapak Ibu, berarti kesini ada berapa? 80 dibagi 5, 16 ya. Betul ya? 80 dibagi 5, 16, betul kan ya? Kesininya 1 meter. 1 meter berarti dibagi 5 berarti berapa? 20. Kalau 20 dikalikan 16 ketemu berapa? 320. 1 meter persegi sih 320 Bapak Ibu. Harusnya kan hidup semua, tapi kan ada yang mati juga kan. Seandainya yang mati tinggal sisa 200 tanaman, yang 120 mati. Berarti kalau harga 100, 1 meternya ketemu berapa Bapak Ibu? 20.000, Pak. 100.000. Betul atau betul? Kalau seandainya tanah kita cuma 300 meter, bedengan kita 80 berarti ada 20 cm dipakai untuk jalan. Yang umurnya kangkung itu harusnya cuma 25 hari, kita anggap aja 30 hari. Berarti 300 dibagi 30, ketemu berapa bedengan panjangnya? 10 meter. Kalau 10 meter persegi dikalikan dengan 20.000, lebarnya kan 80, betul kan? Betul ya? Saya ulangi lagi. Tenang saja, santai saja. Lebarnya kan 80, betul ya? Yang 20 cm dipakai untuk berarti 80 dibagi 5, ketemu berapa? 16. Yang kesananya 1 meternya berarti 100 dibagi 5, berarti 20. Jadi 1 meter persegi isi 320 tanaman. Bisa dipahami? Clear ya? Jadi kalau setiap hari panen cuma 10 meter kali 20.000 itu 200.000. 200.000 kalau dikalikan 30 Bapak Ibu ketemu 6 juta. Benar atau salah? Pak, kalau seandainya nggak laku, kasih diskon 50%. Beli satu dapat dua, itu kan ya? Jangan dikurangi harga, beli 1 dapat 2. Itu ya. Jadi dapatnya turun jadi 3 juta. Saya minta maaf, saya minta maaf hari ini untuk Indonesia dengan pendapatan 3 juta per bulan masuk di atas rata-rata, betul atau tidak? Coba bayangkan, dengan tanah 300 meter sebenarnya tidak ada pengangguran, betul? Nanti jangan tanya lagi, pupuknya kan beli Pak. Sudah ya, sudah belajar pupuk ya. Terus seandainya tidak laku Pak, kasihkan ke tetangga. Kalau sudah bosan tidak ada tetangga yang terima, tolong diolah dijadikan zat
Kalau jadi sekretari harganya lebih mahal lagi kan? Betul atau tidak kira-kira? Itulah konsep teori gara-gara. Terus yang kedua, gara-gara kangkung Bapak Ibu bisa racang halus ke pakan ayam. Pakan bebek bisa, pakan entok bisa, pakan kambing bisa. Tapi Bapak Ibu harus punya ini dulu. Sebagai apa? Kalau 3x3 itu laboratoriumnya Bapak Ibu intern keluar. Kalau 300 meter yang lihat tetangga. Tetangga banyak orang komentar di YouTube saya Bapak Ibu tidak punya lahan, betul atau tidak? Tapi percayalah, kalau Bapak Ibu mau betul-betul praktek, buat serius 300 meter kalau tidak punya tanah, pinggir-pinggir jalan isi polybag, semua isi polybag, tetangga lihat, percayalah kasihan dia Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Kalau sudah kasihan apa kata mereka kira-kira? Pak, ini loh ada tanah nganggur, betul atau tidak? Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu gabung di grup, kemarin salah satu peserta kita itu dari OJK. Tugasnya beliau adalah menjaga stabilitas inflasi Indonesia. Setelah ikut pelatihan di Banyuwangi, dia undang saya tidak berhasil, akhirnya dia ikut pelatihan. Setelah itu pelatihan, dia sharing sama Pak Bupati Jember. Tahu apa yang dilakukan? Di grup langsung di WA ini informasi dari Pak Bupati. Jember siapkan 71.000 hektar. Alumni BSN siapa yang tidak punya tanah silahkan garap. Jadi kalau ada orang lagi nanti berkata, Pak, saya tidak punya lahan, stop dulu. Punya kemampuan tidak? Dan kemauan tidak? Kalau kemauan pasti punya. Bapak Ibu datang ke sini sudah punya kemauan. Punya kemampuan tidak untuk mengelola? Saya di Jawa Barat, Bapak Ibu ditawari 600 hektar. Pertanyaannya satu, siapa yang mau mengelola? Tapi saya minta tolong. Kalau Bapak Ibu langsung tahu, Pak, saya pasti saya tolak, tenang saja. Belum praktek kok sudah mau. Praktekkan dulu, lulus dulu sini. Setelah Bapak Ibu bisa menciptakan gaji, tanda kutip, gaji dalam waktu maksimal 60 hari, Bapak Ibu sudah lulus pertama, lulus TK. Baru TK. Setelah lulus TK masuk ke SD 1005. 1005 ini sudah mulai terpaku, mulai terprogram. Di dalam pertanian tidak boleh asal-asalan. Kalau kerja di pertanian asal-asalan, ya seperti nenek moyang kita. Saya minta maaf. Kata pasrah Bapak Ibu yang sebenarnya, apakah betul-betul karena kita tidak tahu terus pasrah, atau apakah karena kita ngerti dan karena kita ngerti jadi pasrah? Pasrah yang sebenarnya yang mana? Ngerti dulu baru diserahkan. Itulah yang disebut dengan lepaskan arah. Karena apa? Manusia punya ide, manusia punya cita-cita, tapi final ketentuan terakhir tetap itu hasil dari pasrah. Setuju kira-kira di situ? Jadi Bapak Ibu sekolah di sini, saya akan tunjukkan A sampai Z. Itu sebagai acuan kanan kiri, itu sebagai realnya Bapak Ibu. Langkah demi langkah dilakukan, tahap demi tahap dikerjakan. Setelah lulus di sini kan punya penghasilan minimal 1, bisa gaji karyawan. Banyak orang-orang salah datang ke saya. Yang datang ke saya biasanya orang yang mau pensiun.
terus biasanya dapat gaji sekian, terus pensiun, dia berpikir membuat pertanian itu mudah. Sehingga apa, saya harus berusaha sedemikian supaya saya bisa punya penghasilan seperti sebelumnya. Dan percayalah, itu jurangnya dalam di situ. Itu tidak boleh. Kalau ketemu saya punya pesangon, apa yang saya katakan, simpen di bank dan lupakan. Kalau perlu buku tabungannya dihilangkan, ATM-nya dipotong, supaya tidak ada keinginan untuk mengambilnya kembali. Karena apa Bapak Ibu? Usaha ini yang saya rancangkan ini, saya kepengen Bapak Ibu mulai dari zero, mulai dari nol. Karena apa? Ini isinya sekolah kok. Ini isinya sekolah. Kalau sudah berhasil di sini, terus naik level berikutnya yaitu 1005. Di sini sudah beda. 1005 ada kolam, ada ayam, ada kambing. Sudah, ini yang paling penting. Ada kolam, ada ayam, ada kambing, ditambah dengan sayur yang tadi sudah menjadi penghasilan harian. Nah, fungsi kambing, fungsi ayam, Bapak Ibu di sini, ini bukan investasi loh. Ini bukan bisnis loh. Fungsi kambing dan ayam di sini ini sebagai pabrik pupuk. Siapa yang sudah pernah beternak kambing di sini dan gagal? Selain Pak Lurah, jangan Pak Lurah terus ya. Yang lainnya ada enggak? Belum ada ya. Banyak anak-anak muda hari ini Bapak Ibu tergiur dengan untungnya kambing, tergiur dengan untungnya ternak ayam, tergiur dengan untungnya ternak sapi. Yang saya katakan jujur, tidak untung. Kenapa kok saya katakan tidak untung? Percaya, kambing saya sudah ribuan Bapak. Kalau saya salah manajemen, saya pasti gagal. Ketika awal dulu, ketika kambing dari 1 sampai menjadi 400 dan mati, sisa 3, bukan mati semua sih, sisa 3. Itu gak enak Bapak Ibu. Setelah sisa 3, saya mulai belajar ikhlas. Saya mulai bisa berkata hidup terserah, mati terserah. Tapi yang keren satu, ketika kambing saya sudah sisa 3 Bapak Ibu, saya punya teman. Dia investasi kambing 30 miliar. Banyak atau sedikit? Setelah saya datang ke sana, ada 4 atau 5 profesor di belakangnya. Sudah lengkap dengan USG-nya lengkap. Oh iya Bapak Ibu, kambingnya mahal-mahal. Ketika saya ketemu, saya evaluasi semuanya, saya lihat, saya bilang, ini tidak betul, ini salah. Lahannya sudah 17 hektar, tapi kambingnya 3.000. Terus habis itu setiap hari masih harus beli pakan. Planningnya dia sudah luar biasa, beranak begini. Terus saya bilangin ke dia, kita lihat ya kok, orang Cina, dia yang punya perusahaan salah satu bank di Indonesia. Dia yang punya bank, Bapak Ibu, tenang saja, karena itu uangnya banyak. Ketika saya ketemu dia, saya bilang ke dia, lihat, 6 tahun, kambingnya siapa yang masih ada? Kambing saya waktu itu cuma 3. Banyak mana? 3 sama 30 M? Sama-sama 3. Sama-sama 3. Beda nolnya. Jalan 3 tahun, saya tanya, bagaimana kabar kambingnya? Selesai. Habis. Kambing saya sudah jadi ratus. Bapak Ibu kepingin yang mana? Habis besar terus bangkrut atau habis kecil lebih besar? Saya minta tolong tulis di depan mata kita tawakal. Tawakal itu banyak Bapak Ibu penjelasannya, betul ya?
Jangan tergesa-gesa, santai saja. Ketika Bapak Ibu kepingin berusaha dan berhasil, bukan masalah besar kecil, tapi masalah tadi saya katakan ngerti. Nah, sekarang saya jelaskan. Kolam ini Bapak Ibu, ini adalah sapi di dalam air. Kalau saya minta maaf, saya bukan tidak senang dengan lele, tapi lele itu masih ada sifat kanibalisme. Betul ya? Kalau dipelihara tambah lama, bisa-bisa yang kecil-kecil habis dan ikannya habis, betul atau tidak? Karena itu ikan yang saya sarankan dipelihara hanya ada dua. Yang pertama ikan nila, yang kedua ikan gurami. Tujuannya adalah semakin lama semakin mahal. Betul atau tidak? Kalau gurami beratnya sampai 3 kilo, mahal atau murah? Kalau nila beratnya 1 ekor sampai 1 kilo, mahal atau murah? Terus yang kedua, binatang yang tidak memakan sesamanya. Karena apa? Pakan yang kita berikan adalah pakan yang termasuk herbivora. Jadi kita seandainya punya kangkung, ya dikasih makan kangkung. Tapi nanti tenang, kalau piara ikan Bapak Ibu, selain kangkung, ada yang paling penting yang harus kita tanam, namanya asullah. Kalau seandainya punya kolam 120 meter atau sampai 300 meter seandainya, saya minta tolong 1/3 dari kolam adalah asullah. Jangan ditawar, wajib hukumnya. Ingat ya, 1/3 dari kolam adalah asullah. Tujuannya asullah ini untuk apa? Untuk pakannya ikan. Karena apa? Kita tidak boleh terlalu berandai-andai kita punya uang. Kita anggap aja kita tidak punya uang. Supaya apa? Ikan itu tetap hidup, ikan itu tetap bagus, ikan itu tetap berkembang tanpa biaya. Kuncinya untung itu apa? Bapak Ibu, rumusnya untung itu? Untung itu sama dengan penjualan dikurangi dengan biaya, betul ya? Supaya pasti untung, apanya yang harus hilang? Biaya. Sudah. Gampang kan? Bagaimana caranya bertani pasti untung? Harus tidak boleh mengeluarkan biaya. Sudah selesai. Pelihara ikan, biaya terbesar apa? Karena itu pakan harus dihapus, harus gratis. Pelihara ayam, biaya terbesar apa? Pakan dihapus lagi, biayanya harus gratis. Bertani, biaya terbesar apa? Selain tenaga kerja, pupuk, obat-obatan. Hapus pupuk, obat-obatan, buat sendiri supaya gratis. Sehingga apa? Di dalam sektor pertanian, biaya yang harus dihapus. Bagaimana caranya biaya supaya dihapus? Berarti disiapkan lahan. Kalau pelihara ikan, minta tolong 1/3 adalah pakan. Oke, clear di sini? Jadi harga berapapun Bapak Ibu tetap bahagia. Bapak Ibu tahu enggak, orang yang punya ikan yang banyak-banyak itu, begitu harga di bawah 15.000, wah ini desa kiamat Bapak Ibu. Terus yang kedua, pakan ikannya setiap hari butuh makan tidak? Terus sudah tahu harga murah, harga pakan nggak mau turun lagi, betul atau tidak? Tetap beli pakan tidak kira-kira? Tekor atau tidak? Pikirnya dia cuma satu. Ini saya tambah modal terus sama dengan buang uang ke dalam kolam. Belum tentu harganya naik, betul atau tidak? Tetapi kalau pakannya punya sendiri, harga mahal, harga murah, tetap bahagia. Karena tidak tahu harga makan. Simpel kan? Ayo kita jadi petani yang bahagia. Bersyukurlah Bapak Ibu, karena saya dulu sering bangkrut, sehingga saya sekarang tidak perlu bangkrut.
Cara supaya tidak ketemu pengen bangkrut harus kita sampai dasar. Siapa yang pernah mendaki gunung di sini ada? Mendaki gunung itu resiko tertinggi Bapak Ibu kalau naik di dakiannya. Itu keprosot, betul ya? Keprosot masuk ke jurang. Karena itu kalau saya ngajar orang, kita berdiri di jurangnya saja, supaya tidak bisa jatuh lagi. Mau jatuh kemana lagi? Pasar. Selama ini saya diam Bapak Ibu. Seluruh materi yang saya ajarkan di YouTube di mana-mana itu adalah ilmu paling primitif, betul atau tidak? Betul. Saya pernah suatu hari ketika saya ngajar ada orang bilang begini ke saya, Pak Bayu ini ngajar kayak tahun 45 saja. Kita ini sudah tahun 90-an waktu itu, 90 berapa nih? Saya pikir benar yang mana? Belum tentu yang sekarang lebih hebat dari zaman dulu. Paham di sini maksud saya? Semua yang saya ajarkan adalah basic. Semua yang ajarkan adalah dasar. Yang kalau seandainya jatuh itu sudah di bawah, tidak bisa jatuh kemana lagi. Paham maksud saya? Paham. Ayam 10 seandainya mati, Bapak Ibu ikhlas enggak sih? Ya. Enggak lah Pak, boleh. Potong dulu kan? Cuma 10 kan gitu kan? Jangan mati dulu, potong dulu. Minta maaf, saya ngajari dari nol, dari C. Supaya apa Bapak Ibu tidak perlu jatuh. Untuk menjadi besar itu tinggal tambah nol. Yang penting ada satu di depan. Paham ini? Pas satu itu usahanya Bapak Ibu. Ada ayam, yang penting ada ayamnya dulu satu di situ. Syukur-syukur sudah 10. Besok beranak tambah 0 lagi, 1 di belakangnya. Besok beranak lagi tambah 0 lagi di belakangnya. Itu waktu saja yang membuat banyak. Terus yang kedua, kenapa saya harus mengajarkan dari basic? Kalau seandainya di tengah-tengah jalan Bapak Ibu ada kendala, ada wabah, ada bencana, saya minta tolong diingat-ingat dulu modalnya dari nol. Jangan sakit hati. Dan yang paling penting satu, jangan pernah nyalakan Gusti Allah. Banyak orang jadi stres, banyak orang jadi betul-betul putus asa ketika usaha sudah menjadi besar terus bangkrut. Karena modalnya ngoyo, modalnya mengada-ada. Karena itu teori saya berkata, mulai dari apa yang ada dan jangan pernah mengada-ada. Supaya apa? Supaya kita nggak bisa jatuh lagi, karena sudah mentok di bawah. Paham ya? Jadi kalau piara kolam, kenapa sih harus dimilah? Milah itu Bapak Ibu, dia bisa beranak, nggak usah disuruh beranak, dia beranak sendiri. Tambah banyak sendiri. Nanti kalau ikannya tambah banyak, pakannya tambah banyak, Bapak Ibu punya rezeki lebih. Dulu punya 1 kolam, punya 2 kolam, punya 3 kolam, punya 4 kolam. Ilmunya tahu, bebeknya dari mana, ngambil punya sendiri. Ada orang juga komplain ke saya, loh kelamaan kalau cuma dipakasih makan masola kan butuh waktu 1 tahun. Enak mana? 6 bulan rugi atau 1 tahun untung? Paham maksud saya di sini? 6 bulan tetap untung Pak, tapi kecil. Yang beli harganya murah. 1 tahun besar, 1 kilo bisa isi 4, isi 3. Kalau 1 kilo isi 4, isi 3, harganya masih standar tinggi. Terus yang kedua, rasa. Tidak akan pernah dibohongi. Ikan yang makannya alami, pasti rasanya enak. Nanti ada juga bilang, oh itu nanti bau lumpur. Bapak Ibu sudah belajar fermentasi cara buat pakan tadi. Kalau kepengen tidak bau lumpur, tidak bau tanaman tadi, asola tadi, tinggal tambah singkong difermentasi atau tambah dedak difermentasi, jadinya pakan yang tidak berbau lumpur. Nah, itu untuk kolamnya. Bapak Ibu jangan sepelekan kolam. Kolam itu kalau di dalam konsep kita, itu penghasilan 6 bulan dan 1 tahun.
Seandainya kita punya kolam 300 meter, berarti yang ada di kolamnya berarti anggap aja 200 meter persegi. Kalau isi nila kita pakai cara primitif, cara tradisional Bapak Ibu, kita kasih 1 meter isi 20 ekor. Berarti isi totalnya cuma berapa? 200 kali 20 4.000. 4.000 anggap aja kita anggap mati sebagian lebih, kita bagi 10 Bapak Ibu. Keluarnya cuma 400 kilo. 400 kilo itu berarti ikannya yang mati itu 3.000. Tidak apa-apa sudah. Anggap aja keluar 400. Kalau harga kali 30.000, harga nila ini ketemunya 12. 400 kali 30.000 betul 12 juta ya. Betul. 1 tahun sekali beli motor gratis, bonus dari kolam. Terus yang kedua, manfaatnya kolam tadi apa Bapak Ibu? Untuk dipakai menyiram tanaman. Jadi sebenarnya seandainya tidak ada ikannya, itu ada masalah tidak kira-kira? Tidak ada masalah. Banyak orang seringkali ngeluh begini ke saya, Pak, tanah saya kering. Tapi kalau hujan basah enggak? Saya minta tolong, ada enggak tanah di sini yang tandus tidak ada air? Kalau hujan basah atau tidak? Sampai kadang-kadang kebanyakan air enggak kira-kira? Seandainya saya tanya, kenapa kok tidak dibuatkan kolam? Males. Betul atau betul? Tapi hujannya Gusti Allah baginya adil enggak kira-kira? Atau tanah itu aja tidak dikasih hujan begitu? Bayangkan Bapak. Ini adalah tanggung jawab yang hidup. Gusti Allah memberi hujan kepada semua umat. Semua daerah diberi hujan sampai kadang-kadang kebanjiran. Betul kan ya? Saya minta tolong buatkan kolam. Apalagi habis ini kita masuk ke pertanian modern. Kalau ditanya kolam ini untuk apa? Kolam ini untuk penampungan air hujan. Tujuannya apa? Supaya tetap bisa bertahan. Terus yang kedua, Bapak Ibu tadi kan sudah mulai buat pupuk. Besok Bapak Ibu akan buat media tanam. Tadi ya seperti saya singgung di awal. Kompos, tanah, dan abu. Kalau kita media tanamnya buat di tempat anggaplah kita sebutnya polybag atau sawah palsu, berarti tanahnya perlu tanah bagus atau tanah jelek? Bukan. Artinya kalau kita sudah kasih polybag, apakah perlu tanah bagus atau tanah jelek berarti? Tidak ngaruh apa-apa. Di atas trotoar bisa hidup enggak? Di atas cocoran bisa hidup enggak? Artinya di atas batu pun kita bisa bertahan. Di atas batu, tanah batu-batu ada hujan enggak di sana? Tolong ditambah. Jadi sebenarnya kalau dengan konsep ini tidak ada alasan lagi berkata tanah saya jelek, tanah saya tidak subur, tanah saya tidak ada air. Tidak ada. Semua bisa kita buat. Bapak Ibu, ilmu ini saya dapatkan ketika saya di Sumba. Saya punya lahan di Sumba. Di lahan di Sumba itu semuanya batu. Cari tanah satu timba aja susahnya minta ampun. Semuanya batu. Tapi saya senang dengan tanah itu. Kalau saya duduk di situ bisa lihat kota. Kalau pesawat mau mendarat pasti lewat atas tanah saya. Saya beli tanah batu itu 11 hektar. Saya buatkan kolam Bapak Ibu dalamnya 8 meter. Dari 11 hektar yang saya pakai untuk kolam itu 3.000 meter persegi. Di gunung Pak. Di gunung. Ini keadilannya Gusti Allah. Saya kasih tahu ya. Setelah saya beli tanah itu, saya buat gali dengan kedalaman hampir 8 meter untuk tampung air hujan. Selesai buat kolam Bapak Ibu. Kalau nggak tahu gara-gara getarannya bego ya paling ya. Eskavator itu ya. Nah, tahu-tahu di bawah itu keluar sumber Bapak Ibu. Nah,
Dari situ saya mikir, ngapain saya dulu buat kolam. Terus gara-gara itu akhirnya saya nemu sumber. Cuma sumbernya itu di bawah 100 meter dari tanah saya. Tapi tetap perbatasan dengan tanah saya. Sebelahnya tanahnya Pak Victor, Gubernur NTT. Akhirnya saya cuma modal pompa hidran, airnya naik. Kalau di sana saya mau bertani, bertaninya sayur, bisa tidak saya cangkul? Tidak bisa. Harus kita buat sawah palsu. Kita buat palsu. Dan yang paling penting satu, rezeki terbesar yang sering kali kita abaikan adalah air hujan. Terus ada orang tanya ke saya, Pak, saya ini punya sawah, setiap penghujan pasti banjir. Terus kalau banjir apa? Saya bingung, saya tanami banjir mau panen kebanjiran. Nah kalau sudah tahu gitu kira-kira berarti tanahnya paling cocok untuk apa kalau setiap hari kebanjiran begitu lah itu? Ya buat kolam sekalian, biar banjir sekalian. Paham maksud saya di sini? Banyak orang selalu memaksakan diri. Saya minta tolong dari apa yang ada. Saya tunjukkan Bapak Ibu di Vietnam. Tahun 2010 saya ke Vietnam. Di Vietnam ini Bapak Ibu 1 hektar. Orang pelihara ikan patin. Berapa ton? Tahu enggak Bapak Ibu kira-kira? Siapa pernah tahu ikan patin? Ada yang pernah pelihara ikan patin? Berapa Pak? 1 meter persegi keluarnya Pak? Itu masih ngarang Pak. Masih ngarang ya? Ngarang indah ya? Luas kolamnya berapa? Berapa? 8 kali 25. Berarti ketemu berapa ini? 200 ya? Isi ikannya berapa Pak? 200 diisi 1.500. Pernah dipanen Pak? Belum mati semua. Kuntet. Panen kuntet berarti. Jadi separuh mungkin panen. Isi berapa kintal Pak keluarnya? Kurang lebih 1,5 cuma dulu itu. 1,5 kintal? Iya. 150 kilo. Ya pas super. 1 kilo sih 10. Berarti 1 meter Bapak Ibu keluarnya berapa berarti? 1 kilo tidak sampai, betul kan? Berarti kalau begitu 1 hektar ketemu berapa? Kalau seandainya 1 hektar keluar 1 kilo 10 ton. Tahu deh di Vietnam berapa? 1 hektar 200 ton. Di Vietnam itu orang pelihara ikan Bapak Ibu per hektar 200 ton. Dengan harga 20.000 saja. Kali 200 ton, 4 itu pendapatannya petani di sana per hektar per tahun. Apa yang membuat beda? Dalam kolamnya 6 meter. Jadi saya minta tolong, kalau buat kolam harus dalam. Pak, nanti bahaya, kasih pagar paranet supaya tidak dipakai mandian anak. Nah, kenapa ikan itu penting sekali Bapak Ibu? Kalau kepengen kolamnya ini menghasilkan banyak, kepadatannya itu ideal. Kalau patin itu sebenarnya 1 meter cuma isi 1 meter kubik. Supaya dia bisa banyak berarti harus 6 meter. Sehingga 1 meter perseginya ketemu 12 ekor. Nah, untuk mencapai 200 ton berarti 1 meter persegi itu butuh 20 kilo. Berarti berat ikannya ini bisa 2 kilo sampai 3 kilo. Yang keren lagi satu, tidak dikasih makan. Makanya apa? Tahu nggak kira-kira? Pernah main ke laut nggak Bapak Ibu? Laut itu nggak usah dikasih makan. Ikannya ada yang sebesar rumah loh katanya. Oh, Pak Usman. Artinya apa? Satu simbiosis mutualisme akan terjadi. Yang dilakukan hanya pemupukan. Plankton. Nah, kalau kita
kita kasih asuran itu sudah lebih bagus. Jadi saya minta tolong, kalau punya tanah yang tandus, peraturan wajib buat kolam. Semakin dalam semakin bagus. Kalau tanahnya banjir berarti buat kolam. Kolamnya banjir. Iya, yang kering harus buat kolam, yang banjir harus buat kolam. Nah iya, kalau di situ ditanami padi, sudah mau panen, terus airnya 1 meter di atasnya, sampai 2 hari 3 hari tumbuh padinya. Nanam lagi. Nah, jangan melawan arah. Paham di sini ya? Nah, kolam sendiri pun banyak orang selalu berpikir kolam itu biaya karena harus beli pakan, karena kita telah tercuci otak, karena kita telah dibodohkan. Jadi saya minta tolong, ayo berubah bersama-sama. Bisa diterima di sini? Bisa. Terus yang kedua Bapak Ibu, kalau ayam tadi sudah saya jelaskan, sekarang ke kambing. Kalau ayam Bapak Ibu wajib tanam jagung tadi, betul ya? Kalau kambing, apa yang harus kita pelihara? Apa yang harus kita tanam? Pernah tahu kambing? Tahu kambing ya? Tahu kotorannya kambing? Kenapa kotoran ayam begitu, kotoran sapi begitu, kotoran kambing begitu? Berarti belum tahu. Kotoran kambing bentuknya apa? Kayak kopi, betul ya? Yang mirip dengan kotoran kambing apa? Kelinci, betul kan? Kopi. Yang mirip dengan kotoran kambing. Ternak itu diciptakan berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda-beda. Saya ulangi lagi, ternak itu diciptakan yang berbeda karena dia punya tujuan yang berbeda. Jadi bukan ternak itu asal A, B, bukan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berternak, itu semua harus tahu fungsinya. Kambing dimulai huruf apa? K. Kalau huruf K berarti dia cocoknya untuk pupuk apa? Buah. Betul ya? Betul. Kalau kepingin buah yang manis, buah yang banyak, berarti kasih pupuk kotoran yang ada K-nya. Kalau sapi berarti unsurnya apa di situ? S. T. Tapi S itu nggak ada. Ada si sulfur sebenarnya. Tapi masalahnya di kotoran sapi nggak ada sulfurnya. Adanya P. Kalau ayam itu aja yang salah, harusnya ayam. Sawan berarti. Sawan celeng. Jadi Bapak Ibu, ternak yang kita pelihara ini ada rentetan dengan apa yang kita tanam. Jadi kalau saya peliharanya kambing, maka yang saya tanam jagung yang menghasilkan buah. Karena itu untuk tanaman jagung pupuk yang digunakan horti. Bahan utamanya bisa apa? Kotoran kambing aja bisa. Kotoran ayam sebagai pelengkap. Nah, sama Bapak Ibu di dalam ternak apapun. Ada yang pernah pelihara kambing? Tolong 1 atau 2 orang selain Pak Lurah lagi. Kalau tidak ada, saya tanya Pak Lurah dulu boleh. Kambingnya kemarin berapa Pak katanya Pak? Induknya 80 Pak. Induknya 80, saya stop dulu di induk 80. Ketika Bapak punya induk 80, pakannya apa Pak? Ada odot Pak. Ada odot, ada pakcom, gitu. Saring. Terus apalagi Pak rumput? Saring. Rumput baik. Saya Saya minta maaf lagi Pak. Matinya sakitnya apa Pak? Lapar Pak. Gimana? Lapar. Lapar. buat hasil. Tolong soi Pak. Ada yang Nanti tumbuh nggak? kecoten. Banyak Pak. Banyak yang tumbuh. Banyak. Ini pertanyaan dan dijawab dengan jujur. Kalau kambing sering kelaparan, berarti kambing matinya karena kembung. Kenapa kok kembung? Saya kasih ilustrasi.
Gara-gara, sepertinya gara-gara lagi. Gara-gara kambingnya kelaparan, stok rumputnya habis. Akhirnya sembarang rumput diambil, betul atau tidak? Muda dan tua diambil atau tidak? Diambil semua. Dan saya jamin 100% kambingnya mati. Kenapa kok begitu? Karena kita tidak terjadwal, tidak terukur, tidak terkontrol, tidak teratur. Karena itu kalau kita mau ternak kambing Bapak Ibu, saya minta tolong jangan ternak kambing dulu sebelum punya pakan. Saya dulu buat pakan Bapak Ibu di tahun 2008. Akhirnya sekarang banyak orang buat odot, pakcong gitu ya. Tapi saya menyesal mengajarkan itu dulu. Harapan saya satu, jangan ditanam di sawah. Siapa yang sawahnya ada tanaman odot sama rumput gajah atau pakcong ada? Ada Pak? Nggak usah disuruh Pak, tikusnya pasti banyak. Kenapa kok tikusnya banyak? Bersarangnya di tanaman pakcong dan odot. Makanya dulu ketika waktu itu saya nggak ngerti Bapak Ibu, ilmu saya juga tidak seperti hari. Saya menyesal mengajarkan itu. Yang kita hitung cuma untungnya tanam rumput. Ternyata merugikan tetangga-tetangganya. Karena itu sekarang saya lupa. Saya tidak mau mengajarkan tanam odot dan tanam pakcong lagi. Tapi yang saya tanam sekarang namanya jagung muda. Bukan jagung manis saja ya, jagung muda itu tidak harus jagung manis. Tahu jagung muda Bapak Ibu? Bukan jantan juga, bukan. Jagung yang biasa untuk ya sayur bisa, terus seandainya gitu bisa dimasak juga itu Bu. Bukan utren itu kan baby corn. Bukan yang baby corn, bukan. Jagung muda yang dipakai pelas. Tahu pelas enggak? Jagung muda dikasih telur, dikasih tepung, digoreng itu apa namanya? Bawang. Bala-bala itu bala-bala. Ini Indonesia. Jadi karena itu bahasanya bala-bala. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Perkedel jagung. Ya, perkedel Jawa. Itu enggak harus jagung manis. Kalau jagung manis kan biasanya dibakar, betul kan ya? Pernah beli jagung ibu-ibu? Iya. Yang untuk tadi, untuk perkedel tadi bisa pernah? Iya. Berapa harga satu biji? Kalau di Lampung itu sekilo 5.000. Sekilo isi berapa biji? 4 biji. Berarti satu biji 1.000 lebih ya? 1.250. Baik. Kalau di Lampung itu 1.250. Seandainya kalau kita jual 1.000 masih wajar enggak? Masih. Oke. Kita sepakati dulu. Harga jagung 1.000 rupiah. Saya minta maaf. Kambing Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelihara, kalau cuma dari 1.005, itu cuma butuh kambing satu ekor. Tapi tetap tolong diingat baik-baik. Walaupun satu bukan berarti tidak bisa jadi miliarder. Kalau satu berbahagialah Bapak Ibu. Kenapa kok saya katakan berbahagia? Kalau dikasih cuma kambing satu, banyak atau sedikit? Jangan kurang dari satu ya nanti. Separuh itu kepala sampai ekornya ikut siapa nanti. Saya minta tolong. Ketika saya buat teori ini, pelihara kambing dari 1 ekor Bapak Ibu, saya minta maaf. Ini sudah paling rendah, tidak ada lagi di bawahnya satu. Betul ya? Tahu kambing? Berapa harga cempe? Tahu cempe? Cempe itu anakan kambing. Di daerahnya Bapak Ibu 500. Boleh ya? 500 itu umur berapa bulan?
4 bulan. 3 bulan, 4 bulan, ya oke ya. Seandainya saya pelihara sampai 6 bulan, kira-kira besar atau kecil? Seandainya 500 saya jual 1 juta, laku enggak kalau saya pelihara 6 bulan? Laku ya. Kalau betina kan berarti tidak sampai 500 berarti. Anaknya kan tidak sampai kan? Berarti begini, tujuannya satu, beli anakan kambing yang kita pelihara 6 bulan. Setelah 6 bulan dijual, dibelikan kecil-kecil 2, bisa atau tidak kira-kira? Bisa. Mudah atau susah? Saya minta tolong. 1 menjadi 2, wajar atau tidak? Wajar. Tapi saya minta tolong, jangan lihat 1 jadi 2-nya. Bapak Ibu belajar untuk miknya pada enaknya. Tes. 1 menjadi 2 ini bukan masalah 1 menjadi 2-nya. 1 menjadi 2 ini Bapak Ibu belajar yang pertama, tanam jagung yang benar. Yang kedua, belajar sistem manajemen yang betul. Yang ketiga, belajar bertanggung jawab, mulai ngolah kencing, kotoran dan sebagainya. Mumpung kambingnya cuma 1, ditimbang, kotoran ditimbang, kencing dimili, kan pengangguran. Kambingnya cuma 1 masalahnya. Dan percayalah Bapak Ibu, percayalah, kalau kambingnya cuma 1, hobinya Bapak Ibu minum kopi di depan kambing. Coy kambing. Pasti saya jamin. Coy kambing. Kenapa kok begitu? Duduk hati, karena kambingnya cuma 1. Cak ngobrol. Kalau kita tinggal bunyi, cari teman. Ambil kesempatan untuk mengerti bahasa kami. Sulaiman. Ya, mirip-mirip Nabi Sulaiman, beda level. Untuk kita bisa timbul rasa sayang, timbul rasa ngerti. Terus yang kedua, kita tanam jagung muda. Jagung muda itu dipanennya Bapak Ibu di usia 70 sampai 80 hari. Ini rumus, jangan dilawan. 1 ekor kambing kalau masih anakan makannya sedikit. Tapi kalau buat rata-rata 1 ekor kambing makan itu 4 kilo per hari. Jadi kalau saya punya 1, pakannya 4 kilo. Pernah tahu batang jagung Bapak Ibu? Rasanya apa? Nggak pernah makan, nggak pernah jadi kambing. Tapi siapa dulu waktu kecil tinggal di desa, terus iseng-iseng terus dimakan dalamnya kebun itu manis asem, betul ya? Manis asem asin, betul kan? Nano, betul kan? Nah, saya minta tolong, itu yang disukai kami. Berarti kita kambing. Jadi saya minta tolong, kalau sehari butuh 4 kilo, 1 kilo itu berisi 3 kebun, sampai 4 lah. Kita buat anggap aja nggak terlalu besar, 4, boleh ya? Berarti kalau pelihara 1 kambing setiap hari butuh 16 batang jagung. Saya minta tolong. Ini rumus jangan dilawan. Setiap 1 kambing butuh 16 batang jagung. Nah, Bapak Ibu mulai belajar tanam jagung. Nggak harus setiap hari tanam 16 biji loh ya. Sampai 1 minggu masih wajar. Berarti kalau 1 minggu 16 dikalikan 7 hari ketemu berapa Bapak Ibu? Anggap aja 140 deh gitu ya. Karena ada yang hidup, ada yang mati. 140 batang. Saya minta tolong tanam. Tiap minggu 140. Berarti butuh tanah berapa meter? Dibagi 10 tadi, betul ya? Berarti berapa tanahnya?
14 meter persegi per minggu. Usianya jagung berapa minggu? 80 hari. 80 hari itu anggap aja 11 minggu, boleh? Berarti 14 meter dikalikan 11 ketemu berapa? 154 meter persegi. Satu kambing. Tapi tenang saja, Bapak Ibu akan digaji oleh kami. Kalau Bapak Ibu mencari rumput dari Pak Cong, dari Odot, dapat uang enggak dari Pak Cong, dari Odot? Gara-gara 1 ekor kambing, kita tanam jagung setiap minggu tadi 140. Anggap aja jadinya cuma 100 yang berbuah bagus. Betul ya? Setuju ya? Harga jagungnya 1.000. Berarti setiap minggu dapat berapa? 100.000. Saya tunjukkan, pakan itu lebih menghaji Bapak Ibu daripada kambingnya. Kalau seandainya 6 bulan umurnya kambing dijual, betul ya? Setiap minggu dapat 100.000. 6 bulan berapa minggu Bapak Ibu? Ya betul ya, 24 kan? 24 kali 100 ketemu berapa Bapak Ibu? Padahal kambingnya ini 1 jadi 2 cuma 1 juta. Sebentar, ayo kita sadar diri dulu. Sadar diri dulu. Saya beli cempe harga 500, betul kan? 6 bulan saya pelihara, Bapak Ibu, dijual laku 1 juta. Ini untung atau tidak? Untung. Sudah bahagia enggak? Bahagia. Ketika saya cari rumput kan tidak dapat gaji. Paham maksud saya? Gara-gara saya ikut tanam jagung, pola kita, pola BSM-nya saya ajarkan. Bapak Ibu digaji oleh kambing 6 bulan itu kalau kambingnya cuma 1 juta, Bapak Ibu dikasih bonus 2,4 juta. Kalau jual jagung, kebunnya untuk apa? Pakan kambing. Bahagia kalau begini. Nah, tenang saja. Kambing pun bisa jadi miliarder. Kita sepakati dulu. 1 jadi 500 jadi 1 juta. Wajar atau tidak dulu? Wajar. Jadi 1 menjadi 2 dalam waktu 6 bulan. Bulan pertama saya punya 1. Ini saya dibully habis-habisan di YouTube dan di Facebook. Karena mereka tidak ngerti, karena belum ikut pelatihan. Bulan ke-6 jadi berapa Bapak Ibu? Spektakuler atau biasa? Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Di muka bumi ini tidak ada sesuatu yang hebat. Semuanya hanya biasa-biasa saja. Yang membuat hebat itu waktu. 0 itu hanya waktu. Saya ulangi ya, 0 itu hanya waktu. 1, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72. Kalau 72 jadi berapa? 72 berapa tahun Bapak Ibu? 6 tahun. Siapa yang punya anak masih SMP di sini? Kepengen anaknya nanti lulus SMA sudah bisa beli Ferrari, Pak? Brosurnya Pak, brosur. Bukan brosur. Tapi tolong, Pak. Tapi tolong. Kasih tugas. Kamu udah tak belikan handphone, tak belikan kambing. Kambingnya 1. Satu ini kalau 72 jadi 4.096. Kalau harganya 1 juta 4 miliar, sudah sama dengan harga Ferrari. Saya kadang-kadang marah sama orang-orang desa, Bapak. Benar.
masih punya kambing sampai segini. Banyak orang juga marah ke saya. Siapa Pak yang pelihara? Ya tidak mungkin kalau sudah punya 4.000 kita pelihara sendiri. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kan sudah gaji orang banyak kan? Tapi pakannya harus stabil. Kenapa jagung itu harus saya pilih jagung muda? Yang pertama, Bapak Ibu nggak akan panen kok jagung kalau usia 40 hari. Betul atau tidak? Karena tidak bisa dijual. Kalau kambing makannya seragam, tetap, umurnya tetap, insya Allah tidak pernah kena masuk angin, tidak kena kembung. Bapak-bapak kan bahaya kalau makan daun muda. Kambing juga sama, bahaya kena daun muda. Tapi ulat enggak, Pak? Ulat muda. Makanya daun muda ulat. Kalau di ayam tadi dengan sapi, kalau di kambing dengan pelihara jagung muda. Percayalah, kambing ini loh tidak Bapak Ibu urus, tidak akan menjadi pekerjaan utama walaupun nilainya miliaran. Yang diurus apanya berarti? Jagungnya. Jadi bos jagung. Kalau satu kambing 6 bulan dapat 2,4 juta, kalau punya 4.000 kambing berapa miliar? 4.000 aja kalikan 2,4, 8,8 per 6 bulan. Ngeri atau tidak? Kalau begini ternyata bertani menyenangkan. Saya tadi berkata bertani impossible. Impossible Pak. Karena apa? Saya katakan ranjonya sekarang. Bapak Ibu kan cerita indahnya. Ini kan mimpinya, betul kan? Sekarang saya tunjukkan ranjonya. Di mana ranjonya? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ranjau itu di sini. 64, satu orang sudah tidak mampu, Bapak Ibu. Mulai divisi. Di sini Bapak Ibu harus naik level dari tingkat SD menjadi tingkat SMP. Mulai punya teman untuk berbagi. Kalau sudah sampai di sini sudah profesor, Bapak Ibu. Kalau sudah di sini Bapak Ibu ada pilihan di sini. Saya tetap menjadi ini pedagang kambing atau saya menjadi peternak kambing. Ini pedagang, beli kecil, dibesarkan, dijual. Itu namanya pedagang kambing. Tetapi ketika saya di sini beralih menjadi breeding, saya pelihara cuma kambing betina. Karena apa? Nyari kambing sampai 120 itu susahnya minta ampun. Setelah ini kan 128, betul atau tidak? Nah, cari kambing 128, akhirnya yang datang asal kambing. Dan itu sumber penyakit. Nah, ketika sudah sampai di level ini tobat, stop. Saya tidak full menjadi pedagang kambing. Mulai lagi dari sini mungkin semampunya seadanya kambing diterima, tapi dipilih tetap seleksi. Nah, ketika Bapak Ibu di sini tahu teori kambing, siapa tahu kambing itu beranak berapa bulan sekali? 4 sampai 6. Nah, 7 bulan sekali lah ya. Beranak 5 bulan 3 minggu, ditambah istirahat 1 bulan lebih, kawin 7 bulan persis dia akan beranak lagi. Itu teorinya kambing. Ini bukan untuk kambing besar. Semakin besar kambing bisa lebih molor. Tapi semakin kecil kambing, semakin dia rajin beranak. Karena itu kambing yang paling saya senangi sebenarnya kambing kacang. Kenapa kok kambing kacang yang saya senangi? Tidak perlu promosi motong. Dan percayalah, tidak ada tukang sate motong PE. Betul atau betul? Betul. Tidak ada tukang sate motong kambing bur.
Kambing pur 35 juta Bapak Ibu. Potong. Dipotong jadi sate. Satenya enggak keluar bur gitu enggak. Paham maksud saya di sini? Jadi tujuannya apa? Bapak Ibu harus pelihara kambing yang rajin beranak dan harganya murah. Dumer. Kambing domba boleh, kambing kacang boleh, apapun boleh. Pokoknya yang penting masih hidup. Fotonya Nah, kambing. kalau sudah punya 64, ini kita konsep 60 itu betina, jantannya 4 ekor. Ketika 60 Bapak Ibu, 60 ini dibagi 7. 60 dibagi 7 ketemu berapa? Anggaplah ketemu 8. Sudah ya? Bapak Ibu punya penghasilan 8 juta per bulan. Seandainya Bapak Ibu bekerja sama dengan orangnya dimanusiakan, bisa dibuat sistem kaki AC. Nanti ketika beranak yang betina, Bapak Ibu tolong pelihara lagi jadi induk lagi. Punya farm kedua, punya farm ketiga, punya farm keempat, farm kelima. Bapak Ibu bonusnya bukan dari kambingnya, tapi dari jualan jagung. Kambingnya jadi apa? Pabrik pupuk. Untuk apa? Untuk jagungnya Bapak. Dan inilah kita bermanfaat bagi orang lain. Tapi ingat ya, 1 ekor dulu. Pak, kalau seandainya saya sudah pintar 1 ekor, langsung 100 ekor, cek dulu lagi. Pakannya siap atau tidak. Cek kolesterol. Paling aman Bapak Ibu, carilah ini. Saya kasih trik lagi. Bapak Ibu kadang-kadang jalan ke desa, kalau mau cepat kaya. Kalau ada orang yang sudah pernah pelihara kambing sampai 100, tungguin dia. Mungkin bangkrut. Bukan tungguin bangkrut, bukan. Tungguin dia terus bilang gini, saya beli semuanya Pak kambingnya. Terus kita bagi hasil. Bapak tidak usah cari rumput lagi, saya tanamkan jagungnya. Paham maksud saya? Karena apa? Dia sudah teruji pernah berhasil pelihara kambing ratusan. Lah ya Bapak Ibu kan belum punya ilmunya sampai ke situ aja kan? Nah itu cara percepatan, akselerasi. Kalau sudah punya Potong pas. Nah besok ketika sudah punya kambing banyak begini, jagungnya lebih banyak ya Bapak Ibu penghasilannya. Ketika sudah punya, jangan di satu daerah. Bapak Ibu perlu satu daerah harus dihitung dulu berapa ada warung sate di sana. Warung sate yang sehari motong sate itu besar atau kecil warungnya? Bapak Ibu tahu enggak? Melayani satu warung yang motong sate, Bapak Ibu harus punya induk berapa? Kalau orang Tegal, Bali Bul, begitu ya? Di bawah 5 bulan. Berarti kambing satu ini umurnya minimal 5 bulan, betul kan? Nah, sekarang saya kasih tunjuk. Kalau kambing satu beranaknya 7 bulan, Bapak Ibu, 1 bulan berarti butuh berapa? 30 dikali 7, 210 ekor. Saya minta maaf, Bapak Ibu melayani satu warung yang motong satu harus punya induk 210 ekor. Ini benar. Ini fair enggak ini? Fair atau enggak? Saya kira fair. Kita seringkali kan berpikir begini, loh Pak, kalau saya punya kambing banyak, jualnya di mana? Di warung, kan gitu jawabannya kan? Dipikir kalau punya 10 warung, mabuk melayani 10 warung. 10 warung berarti punya sini berapa induk? 2.000. Jadi kalau ada satu warung yang seharinya motong 10, itu berarti dia harus menyiapkan 2.000 induk. Tenang saja Bapak Ibu, jangan melongo begini, saya beri kesal. Besok. Bapak Ibu yang harus punya warung sendiri. Tujuannya apa? Daging yang kita produksi, daging kambing, daging ikan, daging ayam, semua enak rasanya.
Kalau kambing slogannya makan kambing tanpa selilitan. Tahu selilitan enggak ya? Tahu. Berarti empuk atau keras dagingnya. Tegal banget. Supaya dagingnya empuk, berarti makanannya harus spesial. Makanannya harus selalu fermentasi. Syukur-syukur Bapak Ibu kepengen buat daging yang berkualitas. Kalau daging sapi seperti Wagyu, Wagyu itu 3 juta Bapak Ibu 1 kilo dagingnya. Daging sapi lokal cuma 140.000. Wagyu. Bumi langit enggak? Yang membedakan apa? Wagyu minumnya sake. Nah, tadi kan sudah diajarin buat kuteja kan? Iya. Nah, kuteja ditambah fermentasi sedikit, jadinya sake juga. Kambingnya minumnya Ciu, ya? sake. Ciu. Jangan cium, makanya makan fermentasi sehingga dagingnya berkualitas. Orang yang makan di tempat Bapak itu bisa merasakan kenikmatan dagingnya spesial. Iya, saya punya slogan Pak. Saya punya rumah makan. Sapi yang kita potong tidak boleh selilitan yang makan, kecuali giginya dibangun ya. Karena apa? Sapinya minumannya spesial. Mudah atau susah? Menyenangkan atau tidak? Nah, jam berapa Mas sekarang? Silakan break dulu. Habis ini masuk kelas, ambil kopi, ambil break ya. Terus nanti kita diskusi. Kita lanjut materi besok. Minimal sampai di sini dulu. Besok tinggal 2 materi lagi. Ayo silakan ambil breaknya. Boleh dibawa turun boleh? Ada di depan sini Bapak. Oh, di depan. Breaknya itu yang tutup loh. Break ciu.